Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Kita mau kembali lagi untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan pada hari ini di hari Sabtu. Saya undang ibu-ibu sekalian untuk kita sama-sama mengambil sikap yang terbaik. Kita mau katakan selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia, ku tetap setia. Kita katakan dari awal, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Sabtu yang indah ini. Kami berkumpul bersama keluarga kami. Kami berkumpul bersama saudara-saudara kami. Ya Bapa, sebentar kami akan meluangkan waktu kurang lebih 30 menit untuk saat teduh memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, Kau memberikan kami Roh Kudus-Mu di tengah kami. Kau memberikan kami hikmat untuk menangkap setiap apa yang menjadi pesan-Mu. Ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Saudara, mau berdiri, mau duduk, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau serukan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita memberikan kemuliaan terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita mau sama-sama merasakan, menikmati kasih setia dari Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau sama-sama tepuk tangan di rumah kita masing-masing. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kita mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama melakukan penyembahan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyi pujakan penggantinya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka padamu. Saudara, biarlah pujian penyembahan kita bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan,
manis terdengar menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, hatiku bersuka karenamu. Kita mau sambil dalam doa. Oke, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu yang Kau percayakan. Biar dari mulut dan bibirnya Tuhan, kami bisa menangkap apa yang menjadi rema bagi kami pada hari ini Tuhan. Berikan kami hikmat, akal budi Tuhan. Kau mau urapi juga Tuhan pembicara yang akan menyatakan kebaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom wanita hebatnya Tuhan. Saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang make up. Saya beri tema The Best Makeup of Woman atau riasan terbaiknya wanita. Nah, kalau make up kita pasti pernah mengalami semua wanita pasti pernah di make up. Kenapa sih? Kenapa mesti di make up? Alasannya itu pertama, wanita ingin lebih cantik. Yang kedua, kalau di make up wanita lebih dewasa. Kalau di make up wanita lebih profesional. Yang terakhir, wanita lebih percaya diri. Nah, saya akan bahas saat ini ada 2 jenis make up yang saya akan bahas. Yang pertama, make up atau riasan secara lahiriah. Nah, kalau udah lahiriah itu berarti terlihat jelas dengan mata. Contohnya yang make up secara lahiriah, 1, pakai foundation, pakai bedak, pakai serum wajah, pakai blush on, pakai eyeshadow, ya. Itu membuat muka kita menjadi cantik, wajah kita menjadi cantik, menutupi bintik hitam, menutupi jerawat, menutupi mata panda. Oh, pokoknya banyak sekali. The power of makeup itu, kekuatan makeup itu sangat besar. Yang kedua, mengepang-ngepang rambut, mencatok rambut, curly rambut, ya kan, dilurusin, dikeriting, dikepang-kepang. Nah, itu terlihat secara kasat mata. Yang ketiga, memakai perhiasan, misalnya memakai cincin, kalung, yang anting, yang harganya lumayan mahal, yang terbuat dari emas, yang ada diamondnya, yang ada berliannya. Nah, itu bisa kelihatan. Terus pakai apa lagi? Pakai bajunya yang branded, bajunya yang keren, yang kemilau. Terus sepatunya yang keren, yang branded, yang mereknya Skechers atau yang mereknya Charles & Kate. Terus tasnya yang mahal-mahal, merek Charles & Kate, merek Hermes, merek pokoknya banyak sekali. Kalau wanita tuh inginnya merek-mereknya yang branded gitu ya, yang keren, yang terlihat oleh orang. Nah, bagaimana dengan wanita Kristen saat ini? Wanita Kristen zaman sekarang apakah seperti itu? Apa sih
perhiasan secara batinia itu, yuk kita sama-sama belajar. Yaitu yang pertama adalah rendah hati. Itu nggak kelihatan kalau kita rendah hati, ya tidak kelihatan secara kasat mata, tapi orang bisa menilai diri kita. Yaitu rendah hati. Itu adalah make up yang paling sangat istimewa. Make up yang gak ada branded ya. Kalau make up yang ada branded, misalnya mereknya Revlon yang menengah ya, terus mereknya apalagi Pixi, Emina, itu yang menengah. Kalau yang sangat branded ya Dior ya, Sephora ya itu yang sudah high class. Nah itu rendah hati itu nggak ada merek dan istimewa sekali, walaupun nggak ada merek tapi sangat istimewa. Terus make upnya juga nggak ada expired date. Nah kalau di lipstick kadang ada ED-nya ya, ada expired date-nya, ini sebelum digunakan, baiknya digunakan sebelum tanggal bla 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 bla, itu ada ED-nya. Nah rendah hati itu nggak ada ED-nya, nggak terbatas, nggak sampai lu mesti rendah hati sampai tanggal segini ya, kamu harus rendah hati sampai tanggal segini ya. Oh enggak kayak gitu. Tidak ada ED-nya, nggak ada expired date-nya, nggak ada batasannya, tapi kita melakukannya setiap saat. Nah dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya ini sangat memukau sekali. Di sini juga saya sangat belajar ya. Kalau dulu saya memang suka memandang sebelah mata orang, saya suka sombong, saya suka apa sih, nggak mau lah sama dia lah, nggak ada ininya. Tapi sekarang saya mau belajar untuk rendah hati, untuk menghargai orang, untuk menerima orang walaupun orang itu menyakiti saya, walaupun orang itu jahat sama saya. Saya lagi belajar untuk rendah hati aja, nggak ngituin orang, nggak membalas ya, hanya Tuhan yang bisa balas. Amin. Nah, ciri-ciri rendah hati apa itu ya? Yang pertama, kita sebagai manusia, kita mau rendah hati, kita sebagai wanita hebatnya Tuhan, yang pertama kita harus menerima masukan, atau ketika ditegur kita tidak marah ya. Pada saat kita ditegur, misalnya anak-anak muda nih, paling banyak nih anak-anak muda nih, paling demen saya kalau anak-anak muda, wanita muda nih suka pakai bajunya sembrono. Ya saya juga dulu seperti itu, tapi pada saat saya bilang pakai baju jangan pendek-pendek, saya selalu ngomong sama ponakan saya, pakai baju jangan pendek-pendek. Kadang kalau kita ngomong kayak gitu, kadang ada yang marah kalau kita tegur. Siapa sih ini, bukan mama gua aja nih negor gitu, siapa sih lo gitu, emang gua minta makan sama lo gitu. Suka marah. Nah jangan seperti itu. Kita mau belajar untuk rendah diri dengan tidak marah saat kita ditegur. Dulu saya kalau ditegur, dikasih tahu nih sama Marmer kalau dikasih tahu kayaknya kesel gitu, marah. Kenapa? Karena keegoisan saya ada sangat tinggi. Keegoisan saya dalam diri saya tuh sangat tinggi, sangat tidak mau ditegur. Kadang saya sekali, anak jangan gini, saya langsung, apa sih yang ngurusin anak saya, yang besarin saya gitu. Tapi pada saat ini kalau saya ditegur, ini anak jangan gini, iya nanti saya bilangin, iya nanti saya coba deh gitu. Tapi mulai sekarang saya mau belajar, yuk bukan cuma saya, tapi kita mau belajar untuk rendah diri, untuk tidak marah pada saat ditegur. Wah zaman dulu tuh saya paling palasa saya tuh, gue bisa dan gue tahu saya bisa, tapi tidak mau ditegur. Pada saat ini begitu juga dengan saya buka usaha kecil-kecilan dengan catering. Ada orang banyak yang suka sama masakan saya, tapi juga banyak juga yang mengkritiknya. Kayak kemarin saya dikritik soal kue ya. Saya dikritik atau saya ditegur sama customer saya, ini kok ininya kasar ya. Saya langsung kaget, masa iya saya bikin kue kasar? Terus
ini ya, pakai apa sih kamu? Nah, saya bilang, oh saya pakai butter kalau bikin kue ini, dan menurut saya itu tidak kasar, tidak seret. Justru kalau pakai butter itu jadi halus, karena saya banyak baca, banyak belajar. Terus, oh iya pakai butter, pantesan teman saya nggak suka. Loh, dia nggak suka temennya, dan tapi dia bilangnya itu kasar ya. Oke, secara manusia saya marah gitu ya, secara ini saya marah, tapi saya belajar untuk menerima. Saya bilang oke, mem, saya panggilnya mem karena udah kebiasaan dari kantor customer saya panggil mem. Oke mem, aku akan coba lagi, nanti untuk pesanan selanjutnya saya perbaiki. Oke, nah di situ saya udah melakukan yang diharuskan, sudah melakukan rendah hati itu, ciri-ciri orang rendah hati. Nah, kita mau belajar baru satu gitu ya, baru satu, masih banyak loh, masih banyak ya. Yang kedua, mudah mengakui kesalahan ya, seperti tadi pada saat kita ditegur, kita nggak marah, nggak iya aja, nggak diem, tapi say sorry ya. Contohnya yang tadi ya, saya ya, diri saya aja deh yang jadi contoh, karena kalau orang lain kalau dijadiin contoh nanti marah ya. Ya, pada saat saya ditegur, nih butternya gini, oke, saya say sorry sama mereka. Oh sorry deh mem, lain kali kalau ada pesanan lagi saya akan perbaiki lagi, saya akan kasih yang terbaik, yang lebih enak lagi. Oke. Yang ketiga, mau minta maaf terlebih dahulu meski bukan kesalahannya ya. Pokoknya berhubungan lah ya yang tadi ya, kita mau minta maaf, kita menerima pada saat kita ditegur walaupun kita nggak salah, kita minta maaf aja dulu gitu loh, kita minta maaf aja dulu. Nah, karena di dalam Alkitab kalau kita minta maaf duluan, kita bisa menjadi pahlawan ya, kita bisa merangkul seluruh kota ya kan. Nah, kita mau minta maaf, nggak peduli lah siapa yang salah. Gue nggak salah dong, ngapain meminta maaf itu aja gitu. Saya nggak salah dong, ngapain gitu aja saya minta maaf. Nggak perlu no. Walaupun kita tidak salah, pada saat kita dalam keadaan konflik atau keadaan tidak enak, keadaan yang lagi agak-agak nggak enak, kita minta maaf aja, nggak apa-apa, nggak salah. Malahan kalau bukan kesalahan kita, Tuhan akan menilai kita seperti apa kita gitu ya. Terus yang keempat, mau menyapa orang lebih dahulu ya. Ini yang sangat sulit nih, sangat sulit sekali, karena saya kadang suka nggak menyapa, bukan karena saya sombong, tapi mata saya nggak kelihatan karena saya minus. Jadi kadang-kadang orang jauh-jauh siapa, sampai kemarin di rumah saya ada GoFood, terus tuh tukang GoFoodnya, Gojeknya, hey mam, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Saya bingung, ini orang siapa ya? Bingung, mama aja, sangat saking ininya, saya giniin, saya sampai plototin depan mata dia. Oh ini ya itu. Kadang saya kalau tergantung ya, kalau misalkan kita bisa melihat lebih dahulu, kita harus menyapa. Karena saya tidak kelihatan, saya disapa malah saya diem aja, malah manyun aja, terus saya sampai begini nyuruhnya, siapa sih, mana gelap, terus nggak kelihatan. Saya, oh mami ini ya, ternyata saya kenal. Nah, seperti itu. Walaupun siapapun, kalau kita ketemu, jangan pura-pura nggak ngeliat ya. Sapa aja. Emang kenapa sih kalau nyapa bayar? Enggak kan? Nah, alangkah baiknya kalau kita ketemu orang yang kita kenal, kita sapa dulu. Nah, saya paling dikenal sama orang kantor bawel. Karena kalau ketemu dulu, kalau orang ketemu ya dulu, kalau di kantor pakai kacamata mulu. Kalau ketemu orang, hai pak, sama satpam, sama OB, hai bu, paling hai-haian gitu loh, paling suka menyapa dahulu. Karena saya pikir, ya saya siapa sih, hai-hai aja gitu loh. Tapi kan posisinya beda, OB, satpam sama karyawan itu kan beda ya, dari segi gaji juga beda. Tapi saya tidak memandang seperti itu, tapi
saya mau belajar, mereka juga sama-sama manusia, mereka juga sama-sama makan nasi, mereka juga sama-sama mencari penghasilan, mendapatkan gaji. Jadi saya kalau ketemu nih, kadang nih kalau ketemu mereka nggak kenalin, saya tepok, lagi ngapain gitu. Di pasar juga saya kalau ketemu teman saya ini ngapain, beli apa ya. Jadi kalau kita melihat dulu gitu, kita nggak usah malu nyapa dulu. Apa nggak mau ah, ya aja dulu yang nyapa, nggak usah, nggak gitu kenal, nggak usah. Jangan kayak gitu. Tapi kita mau rubah pikiran kita mau menjadi wanita yang rendah diri, yaitu menyapa orang terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ciri-ciri wanita yang rendah hati. Nah, ingin berubah menjadi orang baik dan tidak memandang rendah orang lain, perlakukan orang dengan baik apapun statusnya. Mau dia OB, mau dia satpam, pekerjaannya pengemis pun, kita harus perlakukan mereka dengan baik. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita tidak melakukan hal-hal baik, di saat kita ada kesempatan melakukan hal-hal baik, kita lakukan itu. Di saat kita nanti tidak berdaya, kita nggak ada kesempatan lagi untuk melayani Tuhan, melakukan hal-hal baik, kita udah nggak ada kesempatan lagi, udah bed rest di ranjang, udah tidur aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak ada kesempatan lagi. Mumpung saat ini kita masih ada kesempatan, kita mau berubah diri kita. Nah, ini bukan cuman menunjukkan ke saya, bukan menunjukkan ke satu orang, ke saya, ke misalnya ibu koordinator, misalnya sebagai pendeta kamu harus rendah hati, sebagai pelayan Tuhan kamu harus rendah hati. Tidak. Sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, kita harus rendah hati dan kita harus memiliki ciri-ciri tersebut. Karena kita menyadari kekuatan kita tuh hanya di dalam Tuhan. Jangan berlaku sombong. Jangan setinggi-tingginya pendidikan kamu, sepintar-pintarnya kamu, tapi kalau kamu tidak ada manner, kalau kamu tidak ada sopan santun, itu tidak akan dipandang. Tapi mau selulusan apa kita? Mau selulusan SD, kalau kita punya sopan santun, kita punya tata krama, inner beauty kita terlihat, yang di dalam kita terlihat. Mohon maaf, saya bukan membanggakan seorang ibu saya. Ibu saya bukan orang terkenal, maksudnya bukan orang yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah tinggi sampai SMA. Apa? Ibu saya cuma lulusan SD. Tapi setelah dia meninggal, banyak orang menceritakan kebaikannya. Karena apa? Karena merasa dia rendah hati gitu loh. Banyak orang menceritakan, ya nih, si Bu Febe ini teman saya jalan gitu, maksudnya teman saya main nih, teman sekolahnya Caleb punya mama, tapi dulu tetanggaan sama Oma. Oma mah baik banget, Oma mah orangnya nggak usil, Oma tuh baik banget, mama kamu baik. Nah, mama saya bukan lulusan SS-an, S1, S2, S3. Saya cuman lulusan SD. Apa yang dia lakukan? Dia mempunyai sikap yang sopan. Dia punya inner beauty yang baik. Semua orang bisa melihat, semua orang bisa mengakui. Nah, kita mau seberapapun kita, mau cantik, mau jelek, kalau orang cantik ngomongnya kasar, orang cantik ngomongnya sombong sekali, itu tidak akan dihargain. Orang yang udah sekolah tinggi-tinggi, ngomongnya nggak baik, sikap perilakunya tidak mencerminkan orang yang berpendidikan, tidak akan orang melihatnya itu. Justru orang akan melihatnya, kok kayak gitu ya, kayak nggak punya pendidikan ya gitu. Saya selalu mendidik anak saya, Caleb, untuk sopan sama orang. Bukannya saya sok atau apa, tapi untuk bekal dia nanti. Setiap dia kasar sama mbak, mungkin dia cuma bermain, tapi dia kasar sama mbak, pukul-pukul mbak, saya marah, saya omelin. Gak boleh begitu sama mbak, walaupun mbak dia orang yang lebih tua dari kamu. Saya berusaha untuk
mendidik dia menjadi lebih baik, karena bekal dia nanti mengajarkan. Selagi saya ada kesempatan, saya mengajarkan anak saya untuk bersikap baik kepada semua orang, walaupun itu cuman mbak. Saya bilang hargai si mbak, hargain, nggak boleh pukul-pukul. Saya suka ngomong kayak gitu. Tapi kita mau belajar di dalam 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau bahasa simpelnya, dengan diri saya sendiri saya nggak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan banyak itu kelihatan seperti kerjaan saya, tapi saya nggak sanggup melakukan itu tanpa campur tangan Tuhan. Nah, kita harus menyadari kalau kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita pasti tidak akan bisa melakukan itu. Oke. Yang kedua, sebagai wanita yang punya riasan yang indah, makeup yang baik, yang terbaik, kita harus mempunyai makeup batiniah. Yang kedua adalah rajin. Yang pertama adalah rendah hati. Yang kedua adalah rajin. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita harus rajin deh. Pagi-pagi apa yang kita lakukan awal-awal, wanita-wanita, jangan bangun tidur langsung lihat handphone, tapi kita harus hadap Tuhan dulu. Kita berdoa dulu, kita mengucap syukur, kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk nafas, untuk hari ini, untuk akan yang kita lalui hari ini. Kita ngomong dulu sama Tuhan. Sebelum dinikahkan sama suami saya sering jalan ke rumah suami saya, calon suami saya itu dalam status pacaran. Dan status pacaran itu saya di rumahnya duduk. Kadang saya menyiapkan dia mau minum atau mau ambil makanan, saya ambil dong ke dapur. Pas di dapur itu saya orangnya nggak betah, karena saya pakai celana putih, celana saya kena minyak, kena kotoran kompor. Lah saya langsung deh, karena saya kena kotoran, pas dilihat, waduh ini kena minyak nih saya. Akhirnya saya bersihkan dapur ibu suami saya. Pada saat itu saya belum jadi istri, saya masih jadi pacar. Saya dapur bersihin rumahnya saya ini. Terlihat saya rajin. Ya, padahal saya nggak betah dengan kotor itu, saya nggak betah. Oke, terlihat rajin. Lagi terus poinnya yang saya dapat, saya bisa menarik hati mertua saya, calon mertua saya pada saat itu. Karena dulu suami saya punya pacar nggak kayak saya bersih mulu, tapi sih saya memang terkenal kalau di rumah dulu sama oma juga saya paling bersih gitu. Nah kebetulan saya diambil jadi anak menantu. Akhirnya setelah dia tahu setelah dia pulang dari usahanya, dari dagangannya, tokonya, melihat dapurnya rapi bersih, terus sayanya udah pulang, terus bilangin ya makasih Mbak Feni, loh dibersihin, makasih banget. Nah saya dapat poin, saya bisa menarik hati calon mertua saya itu. Akhirnya saya nggak berapa lama dari saya bersihin, berapa bulan ya, saya langsung dilamar menjadi istri. Ya istilahnya mertua ini percaya kalau saya bisa mengurus rumah tangga dengan baik, karena kalau dengar cerita-cerita, ya anaknya rajin ini, dan toeng kuping saya suka ngedenger gitu. Nah itu kita harus rajin. Jangan maksudnya jangan lihat, wah lu banggain diri sendiri. Tidak. Saya hanya memberikan contoh kalau rajin tuh, kalau jadi wanita tuh harus rajin. Kita nggak bisa malas-malas, apalagi kalau jadi wanita Enggak. Tuhan aja bilang, hai pemalas, belajarlah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Nah, nih kalau yang Tuhan bilang nih, hai pemalas, pergilah pada semut. Nah ini nih wanita-wanita sekarang nih, kalau kamu males, kaum rebahan, kaum nyantai-nyantai, kaum mager, itu tuh Tuhan omelin loh di dalam Amsal 6 ayat 6. Nah sebagai ibu rumah tangga, saya yakin ibu-ibu rumah tangga wanita-wanita rajin. Kenapa? Pekerjaannya banyak, nggak mudah bos jadi ibu rumah tangga. Walaupun ada mbak juga kita harus rajin ya, kita harus menjadi
coachnya, jadi kepalanya, ayo Mbak beresin ini gitu kan. Jadi kitanya sendiri juga harus rajin, kita harus manajemen mbaknya. Kita nggak cuma nyantainya ada mbak nyantai-nyantai aja. Saya punya mbak tapi saya tetap masak, saya punya mbak tapi saya tetap nyuci piring. Karena apa? Kalau nggak dimulai dari kita sendiri, itu nggak bakalan berhasil rumah tangga. Pasti ntar tidur aja nih gitu. Nah, ini untuk anak-anak muda yang lagi berpacaran atau yang akan menikah, dengarkan. Jadi ibu tidak mudah, harus rajin. Wanita kalau mau inner beauty-nya keluar harus rajin ya. Oke, selanjutnya kita yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 31 ayat 30 sampai 31, ayat 30 sampai 31 dikatakan apa? Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wow, kita harus menjadi wanita bukan cuma cantik di depan, kita harus cantik di dalam. Apakah yang tadi saya sampaikan dengan contoh-contoh saya sudah cantik? Belum, karena saya masih di bawah, sangat di bawah, tidak sempurna sekali, di bawah kesempurnaan. Nah, tapi kita saat ini mau belajar, kita mau sama-sama belajar. Kalau mau lihat diri kita sendiri, kita nggak ada habisnya, kita harus belajar. Orang belajar nggak cuman dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2 udah selesai. No, tapi kita harus semakin hari semakin belajar. Walaupun sudah sampai misalnya sampai pendidikan S3 yang paling tinggi, tapi kita mesti tetap belajar tentang kehidupan. Belajar untuk menjadi ibu, belajar untuk menjadi sabar, belajar untuk menjadi wanita kuat. Gitu loh. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Dan kalau kalian bilang ibu-ibu itu cuman males, cuman liatin drakor aja, Marius ini saya ajarin kalau jadi ibu tuh kerjaan saya seperti apa. Dan kalau misalkan nonton, bisa nonton drakor, ya itu me time saya, waktunya saya, ya kan. Masa kita mau kerja mulu, mau begini terus lah, kapan kita selesainya kan? Yuk kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama menjadi wanita yang rendahan. Kita mau masuk dalam doa kita mau nyanyikan Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Kita mau meminta sama Tuhan untuk menjadikan diri kita indah, bukan cuma make up yang terbaik, cuman riasan aja yang secara terlihat dengan jelas dengan mata, tapi kita mau secara make up, riasan dalam batin ya kita. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taatan setia kepadamu Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dengan kerendahan hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu
Kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi wanita yang rendah hati, wanita yang rajin, wanita yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan, aplikasikan kami Tuhan, bahwa hiasan kami Tuhan, make up kami Tuhan secara batiniah ya Bapa. Tuhan, sempurnakan kami, pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh melakukan apa yang firman-Mu sampaikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend and God bless you all. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita mulai hari ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan wajah-Nya. Mari kita arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat. Pulanglah saudaraku dengan berkat Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin.